Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijaya dengan NIM 0309193142, Tadris IPS 4 semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya dengan judul Kepemimpinan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Fridianto MPDI, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, saya lanjutkan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan berasal dari kata leadership. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi. Hasil tersebut akan diperoleh jika pemimpin mengetahui apa yang diinginkan. Jadi, kepemimpinan itu adalah memegang tanggung jawab besar terhadap suatu organisasi, membimbing secara keseluruhan. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Pendidikan ialah suatu bidang meraih kesuksesan dan pengalaman dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan dari pendidikan. Saya lanjut, kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut para ahli dari D.E. McFarland. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan akan memberikan perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut J.M. Pfiffner, kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya lanjut, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kekuasaan yang dilimpahkan kepada seorang berdasarkan sebuah keputusan dan ketetapan dari lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara formal. Terkait dengan kepemimpinan pendidikan, maka dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menggerakkan para penggerak pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya lanjut, gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin untuk memiliki gaya atau cara tersendiri yang dipergunakan dalam mempengaruhi anggota agar dapat mengikuti keinginannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara teoritis, ada 3 bentuk kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan laissez-faire, dan ketiga tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan otoriter yaitu menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang disebut atasan sebagai penguasa yang tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire yaitu kebalikan dari otoriter. Dan yang ketiga, kepemimpinan demokratis yang menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Saya lanjut, keterampilan pemimpin dalam pengambilan keputusan. 1. Kualitatif, dalam arti mutu dalam keputusan yang diambil. 2. Ketepatan model pengambilan keputusan. 3. Penerimaan para pelaksana keputusan tersebut sedemikian rupa sehingga keputusan yang diambil terlaksana menurut jiwa dan semangat keputusan tersebut tanpa diwarnai oleh persepsi dan interpretasi yang subjektif dari para pelaksana. Terbukti mendekatkan organisasi pada tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Saya lanjut, fungsi-fungsi pemimpin pendidikan. Pemimpin sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam pencapaian tujuan. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Pemimpin selaku komunikator yang efektif. Pemimpin sebagai mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Saya lanjut, tujuan atau sasaran kepemimpinan pendidikan di sekolah. 1. Memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan sekolah. 2. Visi misi yang memotivasi guru, staf, dan pegawai lainnya untuk bekerja dengan optimal.
memfokuskan usaha yang akan dicapai oleh sekolah, memprioritaskan pengalokasian sumber daya, menjadi pedoman bagi penyusun rencana operasional sekolah. 6. Mengevaluasi kemajuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Saya lanjut. Amalan kepemimpinan pendidikan berkesan. 1. Berupaya melaksanakan tugas seharian yang menepati piawa yang diterapkan. 2. Berkebolehan melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan dengan jayanya. 3. Mempunyai pengetahuan yang mencukupi semasa menjalankan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. 4. Mempunyai kemahiran, yaitu kebolehan menjalankan tugas secara praktik. Trait-trait dan tingkah laku pemimpin pendidikan berkesan. 1. Jujur. 2. Berwawasan. 3. Memberi inspirasi. 4. Berani. 5. Adil. 6. Berpikiran terbuka. 7. Bekerja sama. Dan 8. Ulet. Kesimpulan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan antara lain kepemimpinan visioner, dan kepemimpinan transformasional. Dengan demikian, untuk memahami konsepsi kepemimpinan sebagai proses membutuhkan pemahaman pemimpin, pengikut, dan situasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pribadi melalui usaha, membangun kredibilitas, kebiasaan, dan produktivitas dalam usaha mewujudkan kepemimpinan yang efektif sebagai suatu pemahaman ke dalam konsepsi proses bukan posisi. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.